Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar pendidikan pertemuan 9. Pada kegiatan ini akan dibahas mengenai komponen-komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Sedangkan komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya, atau ada atau tidaknya proses pendidikan. Komponen pendidikan yang pertama adalah anak didik. Anak bukanlah seorang dewasa. Anak memiliki sifat ketergantungan yang besar kepada orang lain yang dewasa. Pemahaman mengenai beberapa hal dari anak atau peserta didik yaitu latar belakang budaya peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik, hambatan peserta didik, dan penguasaan bahasa peserta didik. Pendidikan harus memperhatikan perbedaan individual, memberikan perhatian khusus pada anak didik yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus, dan penanaman sikap bertanggung jawab kepada peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 4 Ayat 4 dikatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Komponen pendidikan yang kedua adalah pendidik. Secara umum, pendidik adalah mereka yang memiliki tanggung jawab mendidik, yakni orang dewasa yang karena hak dan kewajibannya melaksanakan proses pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidik dikenal dengan beberapa sebutan, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wideiswara, tutor, instruktor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas-tugas pendidik ada 3. Yang pertama, tugas pendidikan atau educational. Yang kedua, tugas pengajaran atau instruksional. Dan tugas ketiga adalah sebagai pelaksana atau tugas manajerial. Tugas pendidikan agar peserta didik mengenal tata krama atau akhlak yang sopan, tenggang rasa, menghargai pendapat, dan hak orang lain. Sedangkan tugas pengajaran atau instruksional adalah pendidik harus mampu mengembangkan potensi kognitif atau kecerdasan, afektif yang meliputi sikap, perasaan dan rasa cinta, dan psikomotor yaitu tentang yang berhubungan dengan keterampilan. Tugas sebagai pelaksana atau manajerial yakni pendidik harus melakukan pengelolaan dalam hal personal atau murid atau terdidik atau material atau sasaran, operasional atau tindakan yang dilakukan. Nah, komponen yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan umum. Adalah tujuan terakhir atau tertib yang berlaku bagi semua lembaga atau kegiatan pendidikan. Tujuan ini sering disebut dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah tujuan institusional. Adalah tujuan tiap-tiap lembaga pendidikan baik di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi.
Yang ketiga adalah tujuan kurikuler, yaitu tujuan dari masing-masing bidang studi. Yang keempat adalah tujuan instruksional, yakni tujuan yang harus dicapai pada saat guru atau dosen mengajar. Tujuan instruksional ada dua, yaitu tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum. Nah, komponen keempat adalah alat pendidikan. Penggunaan alat mempunyai hubungan yang erat dengan sifat kepribadian pemakai, karena merupakan sifat khas dari alat pendidikan. Dalam memilih alat pendidikan, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan apakah yang ingin dicapai dengan alat itu? Yang kedua, siapa yang akan menggunakan alat itu? Yang ketiga, terhadap siapakah alat itu akan digunakan? Dan yang keempat adalah alat-alat manakah yang tersedia dan dapat digunakan? Yang kelima adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi semua segi kehidupan dan kebudayaan. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan, terdiri dari lingkungan ideologis, sosial politis, sosial antropologis, sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Nah, itulah materi mengenai komponen-komponen pendidikan. Semoga dapat menambah hasanah pengetahuan adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.